surah yang ke-6 ayat yang ke-65 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia Allah dapat saja mendatangkan bencana atau azab duniawi kepada umat manusia dan juga kepada kaum muslimin, baik yang datang dari atas atau dari bawah kaki mereka, atau azab berupa perpecahan dan benci membenci di antara mereka. Azab atau bencana didefinisikan oleh para ulama sebagai siksaan yang menimpa manusia akibat dari pelanggaran atau kemaksiatan yang pernah atau sedang dilakukan terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat tadi disebut adanya 3 azab. Yang pertama, azab dari atas, misalnya turun hujan lebat terus menerus yang mengakibatkan banjir, angin topan yang merusak segala sesuatu yang dilalui, hama dan virus penyakit yang berterbangan sehingga membawa epidemi dan sebagainya. Yang kedua, azab dari bawah, misalnya gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, merajalelanya kejahatan, seringnya terjadi kecelakaan, harga-harga yang membumbung tinggi sehingga melemahkan daya beli dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, azab berupa perpecahan umat, misalnya karena pertarungan politik atau perebutan kekuasaan sehingga menimbulkan benci membenci, yang menang menindas yang kalah dan yang kalah terus berusaha menjatuhkan yang menang sehingga kadang-kadang menimbulkan peperangan. Inilah berbagai macam azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang melanggar tuntunannya. Azab datang adalah dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Antara lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Yang artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu karena kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Surah An-Nisa 79. Jadi tidak mungkin Allah memberikan yang buruk. Semua yang datang dari Allah asalnya baik. Apabila manusia ditimpa keburukan, maka itu adalah karena manusia itu sendiri. Oleh karena itu,
Jangan menimpakan kesalahan pada orang lain apabila terjadi keburukan, tetapi selidikilah kekurangan apa yang ada pada diri sendiri. Pada ayat lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah Syura ayat 30. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ayat ini juga memberikan peringatan bahwa apabila suatu bencana datang, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan takdir, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal malapetaka yang menimpa itu adalah akibat kesalahan diri sendiri karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja kemaksiatan yang mendatangkan azab itu. Di dalam syariat, di dalam agama Islam disebutkan beberapa hal yang menyebabkan datangnya azab. Yang pertama, karena mendustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, dan ayat ini populer karena memang dibaca oleh setiap khatib hampir pada setiap Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yang kedua, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ya, artinya hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, yaitu bahwasanya Allah punya anak, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwahkan Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Dan yang ketiga, perbuatan yang mendatangkan azab adalah karena menyalahi perintah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Ya, artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Yang kelima, karena hilangnya persaudaraan di antara umat Islam. Allah berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd
illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Surah Al-Anfal ayat 73. Yang artinya, adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu wahai umat Islam tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Seluruh ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan apa yang diperintah itu adalah keharusan adanya persaudaraan atau ukhuwah yang teguh di antara umat Islam dan kesatuan mereka dalam berjamaah. Kemudian penyebab kemaksiatan yang lain, kemudian kemaksiatan lain yang menyebabkan azab disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dalam hadis yang cukup panjang yang kami terjemahkan cara bebas. Apabila pertama harta beredar di antara orang-orang tertentu, yang kedua amanah sudah menjadi sumber keuntungan, yang ketiga zakat telah diutang, yang keempat orang belajar bukan karena agama, yang kelima suami sudah tunduk patuh kepada istri, yang keenam anak durhaka kepada ibunya, menjauhkan diri dari bapaknya dan lebih dekat kepada temannya, yang ketujuh suara-suara yang tidak senonoh sudah ditinggikan di masjid-masjid, yang kedelapan orang hina menjadi tokoh bangsa, yang kesembilan orang dimuliakan atau ditakuti karena kejahatannya, yang kesepuluh orang fasik telah menjadi pemimpin di mana-mana, yang kesebelas biduanita dan musik telah merata, yang kedua belas khamr diminum di setiap tempat, yang ketiga belas generasi akhir, generasi sekarang ini telah melaknat para sahabat. Maka ketika itu semuanya terjadi, tunggulah angin panas, gempa bumi, tanah longsor, dan hujan batu. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah beberapa kemaksiatan yang akan mendatangkan bencana. Oleh karena itu, apabila kita ingin selamat dari bencana-bencana yang sekarang sedang merata di muka bumi ini, maka jalan yang harus dilakukan adalah menghindari, bahkan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang sebagian disebutkan di atas. Mudah-mudahan kita mampu menghindarinya. Amin ya Rabb.